sebelum jeda tadi kami sudah memberikan kesempatan kepada Pak Emeril Rangga tentunya sebagai kuasa hukum dari Ujang Sarjana untuk bisa memberikan pernyataannya. Tapi sebelum kita dengarkan, karena kami juga tadi berusaha memperbaiki jalur komunikasi, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang hadir di samping saya, ahli hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Baik Pak Fikar, ada dua versi, dari versi polisi maupun dari versi keluarga. Kita nanti akan dengarkan lebih lanjut lagi. Terlebih dulu kita juga akan minta bagaimana tanggapan dari Pak Emeril Rangga. Silakan Pak Emeril. Baik, terima kasih Mbak Putri. Pertama, saya harus tegaskan bahwa klien saya, Saudara Ujang Sarjana, adalah murni pedagang buah. Dia ada dagangannya, dia ada tempatnya, dan dia berdagang bersama-sama saudara, ponakan, dan tetangga-tetangganya. Lalu, yang tadi disampaikan, fokus saya memang pengacaranya Ujang Sarjana, fokus sedang menangani persidangan dari Ujang Sarjana. Betul, saat ini Ujang Sarjana sudah masuk ke dalam ranah persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Dalam tahap kita sudah pernah sampaikan eksepsi dan sudah ditanggapi, dan nanti pada tanggal 28 nanti adalah dengan agenda putusan kelak. Yang harus saya sampaikan adalah kami menyayangkan sikap dari kepolisian yang segera memanggil, memberikan konferensi pers bahwa ini adalah saksi korban telah melakukan ini atau ini. Kami pun tidak melakukan itu karena kami menghormati persidangan. Setiap saksi yang akan kita hadirkan kita jaga. Setiap saksi yang akan kita jadikan alat bukti kita jaga. Kita hormati persidangan nanti. Gitu. Lalu apakah betul yakin? Kami melihat keyakinan dari Bapak Kapolres. Terima kasih. Apakah betul yakin sudah transparan gitu? Karena begini Mbak Villa, justru kami mengalami hal yang sebaliknya Mbak Putri. Kami pada saat mendapatkan surat kuasa dari Ujang Sarjana begitu banyak mengalami kendala. Pertama, kami pernah meminta permohonan turunan berita acara pemeriksaan. Itu adalah haknya tersangka. Pada saat itu Ujang Sarjana sudah ditetapkan tersangka, tapi sampai dengan persidangan polisi tidak kunjung memberikan turunan berita acara. Lalu kami pernah mengajukan pedagang pasar Bogor 30 orang ketika tadi disampaikan setelah mediasi, betul, tapi mediasi di luar kepolisian, dan ketika kami bermohon bertemu untuk Bapak Kapolsek, dan ini ada suratnya, Kapolsek tidak kunjung mau bertemu dengan kami. Lalu satu hal lagi, Bapak Kapolres, mungkin Bapak Kapolres lupa atau tidak mendapatkan surat dari kami bahwa kami pernah bermohon bertemu Bapak Kapolres dan memohon perlindungan hukum dan permohonan penghentian penyidikan ini karena kami melihat ada serangkaian keganjilan baik penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Bogor Tengah. Nah, apa hal-hal yang membuat kami ganjil pada saat kami menangani dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan? Pertama, bahwa mungkin Bapak Kapolres boleh melihat berkas bahwa surat perintah tugas penyelidikan itu dibuat tanggal 7 Januari 2022. Dan di hari yang sama itu dibuat juga surat perintah penyidikan. Tadi Bapak Kapolres sudah menyampaikan serangkaian penyidikan. Jikapun benar, apakah memungkinkan dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam satu hari yang sama, yaitu di tanggal 7 Januari 2022. Baik, kami kembali bertanya, yang itu membuat keganjilan kami. Mohon, jika kami salah, oke kami salah. Baik. Tapi mohon dijawab pertanyaan kami, apakah dibenarkan? Pun ini sudah diuji di dalam pra-peradilan, kami sebagai masyarakat, saya sebagai penasihat hukum, mohon izin mempertanyakan kepada Bapak Kapolres. Baik. Bapak Kapolres, apakah dibenarkan? Baik, Pak. Kita akan memberikan kesempatan. Yang ditangkap. Baik. Ya, kita akan berikan kesempatan kepada Pak Susatyo. Silakan Pak Susatyo untuk diberikan tanggapan mengenai hal ini. Ada keganjilan-keganjilan yang ditemukan oleh pihak kuasa hukum dari Ujang Sarjana. Ada cukup banyak keganjilan penanganan perkara. Harapan kami itu diundang kami. Ya, dalam penanganan perkara. Ini semua diundang. Kemarin memang betul kami diundang, tapi kok nampak tidak serius. Kita bisa tunjukkan foto setelah Pak Jokowi memerintahkan untuk kami, ini bisa kita tunjukkan, ini nampak kurang serius.
kami menghadap entah siapa ini, mungkin Bapak Kanit sembari merokok, sembari makan, ini memperlihatkan ketidakseriusan kami sebagai masyarakat. Betul, kami sangat menghormati persidangan. Maka daripada itu kami tidak membahas, tidak memanggil para saksi untuk bertestimoni. Kami tidak langsung memutuskan, menyatakan, menjustifikasi bahwa ini salah, itu tidak salah. Kami selalu dalam statement kami selalu menyampaikan adanya dugaan kriminalisasi, dugaan penyelidikan dan penyidikan yang tidak profesional. Baik, Pak Emiril ditahan dulu, kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Susatyo untuk bisa memberikan tanggapan. Tidak mendapatkan turunan berita acara, kemudian juga Kapolsek tidak mau bertemu, ada serangkaian keganjilan termasuk tidak terlihat adanya keseriusan menanggapi hal ini. Silakan Pak Susatyo untuk diberikan tanggapan. Baik, pertama saya sampaikan sejak kami mendapatkan perintah Bapak Kapolda langsung di TKP, oleh dari perintah dari Bapak Presiden melalui Menteri Seskap, kami langsung mengajak untuk Mbak Kurnia itu menuju ke Polres dan langsung didampingi oleh Wakapolres yang pada saat itu sedang melaksanakan pengamanan. Dan situasi kemarin itu memang sedang ada demo aksi unjuk rasa besar-besaran di wilayah Kota Bogor, sehingga ya mohon maaf bahwa ketika harus dibawa ke kantor polisi, memang ada perwira kami tetap yang menerima. Artinya bahwa masukan dari masyarakat itu kami terima langsung dan kami catat. Dan ada 4 poin, kami pun mencatat ada 4 poin yang menjadi keberatan Ibu Kurnia atas penanganan Bapak Ujang Sarjana. Dan 4 poin tersebut setelah kami analisa, ini semua sebagian besar sudah menjadi bagian daripada keberatan-keberatan yang disampaikan pada saat pra-peradilan. Kemudian terkait dengan berbagai rangkaian proses yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, bahwa sejak LP tanggal 2, kami tetapkan tanggal 17 Januari, artinya itu sudah 1 bulan lebih 2 minggu. Kami tidak gegabah dalam melakukan menetapkan terhadap tersangka. Kami melakukan serangkaian penyelidikan kami lakukan. Baik itu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti dokumen, surat-surat, itu pun kami penuhi. Mau dari tentang visum semuanya lengkap. Itu sebabnya mengapa ketika kami serahkan kepada kejaksaan menyatakan akan kami menyerahkan tahap 2. Nah, nanti pada saat persidangan mungkin ada banyak versi yang disampaikan. Apakah versi dari pelapor, versi dari terlapor, ataupun nanti akan menghadirkan saksi baru. Silakan, nanti akan beradu di pengadilan. Tentunya hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Sehingga bagi kami bahwa perkara ini ditangani secara serius, termasuk Ibu Kurnia itu melaporkan, diterima oleh kami, dan bahkan kami langsung menanggapi, Forkopimda menanggapi, saya, Wali Kota, dan dia langsung menanggapi. Tidak hanya tentang masalah kasusnya Ujang, Pak Saudara Ujang, tetapi juga kasus bagaimana keseriusan kami untuk menghadapi situasi premanisme dan pungli. Di pasar tersebut setiap hari ada patroli. Ada petugas-petugas yang mengawasi di sana. Bisa disampaikan kepada para petugas kami, tapi tidak perlu melakukan fakta kekerasan. Kalaupun disampaikan tidak ada kekerasan, secara fakta ada visum dan ada korban luka-luka. Kan tidak mungkin luka-luka kemudian tidak ada yang melakukan serangkaian aksi kekerasan. Dan itu kami merangkai perbuatan yang terjadi pada tanggal 26 November. 1 bulan lebih kami merangkai fakta-fakta tersebut, sehingga akhirnya kami menyerahkan berkas-berkas tersebut ke kejaksaan. Tapi tidak usah khawatir, Bapak, kami kembali bahwa kami tetap akan secara serius menangani perkara ini. Di mata kami semua adalah masyarakat, baik itu pelapor ataupun terlapor, dan kami hanya mengumpulkan fakta-fakta tersebut, dan tidak ada tendensi kepentingan apapun bagi kami untuk memihak salah satu pihak, apalagi pihak terlapor, kecuali terlapor adalah memang pelapor yang melaporkan adanya kejadian tidak pidana tersebut. Baik. Gitu, Mbak. Tidak ada tendensi untuk bisa memihak salah satu pihak, nanti bisa diberikan tanggapan oleh Pak Emiril, tapi mungkin Pak Fikar bisa berikan tanggapan juga terlebih dahulu mengenai hal ini. Iya, saya kira gini, polisi sebagai penegak hukum, dia punya 3 fungsi ya menurut Undang-Undang Kepolisian itu. Yang pertama dia penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua dia penegak hukum, ya, yang sebagai penyelidik dan penyidik, yang ketiga dia punya fungsi pelayanan umum.
artinya melayani masyarakat, SIM dan sebagainya. Nah, dalam konteks kasus ini adalah polisi sebagai penegak hukum. Nah, sebagai penegak hukum juga menurut saya seharusnya juga menerima atau membuka kedua belah tangan baik pada pelapor maupun terlapor gitu. Artinya kedua-duanya punya hak untuk membela diri ya. Di satu sisi umpamanya pelapor karena dia merasa dilakukan tindak pidana terhadap dia, kemudian dia melapor dengan saksi-saksinya. Demikian juga terlapor. Terlapor ketika dia ditempatkan sebagai tersangka, dia juga punya hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Artinya kalau menurut versi dia kejadiannya tidak seperti yang dituduhkan kepada dia boleh, dia punya hak di tingkat kepolisian sekalipun mengajukan saksi-saksi yang meringankan dia. Ya, karena tidak ada pembatasan gitu, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan gitu. Jadi kalau melihat kasus ini ya sepertinya ada ketidakpuasan dari terlapor gitu ya, karena merasa tadi ada diperlakukan kurang adil oleh kepolisian gitu. Nah, saya kira persoalannya di situ. Ya terlapor boleh mengajukan keberatan, tapi keberatannya itu tadi ya ketika kasus sudah sampai di penyidikan, maka keberatan yang paling mungkin yang dilindungi oleh hukum adalah mengajukan saksi yang meringankan. Gitu. Jadi minta kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk memeriksa saksi-saksi yang juga diajukan gitu ya, untuk meringankan tuduhan yang didakwakan yang disangkakan kepada terlapor itu atau tersangka itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk kita juga minta pandangan dari Pak Benny Mamoto selaku Kompolnas, tapi sesaat lagi kami segera kembali. Kita juga perbincangan pemirsa, Pak Benny Mamoto. Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana versi yang dikeluarkan dan juga kuasa hukum dari Pak Ujang Sarjana. Masalah nanti versi siapa yang betul tentunya harus ada pembuktian di persidangan. Tapi tadi juga kita dengarkan ada keganjilan-keganjilan yang dirasakan oleh kuasa hukum dari Ujang Sarjana. Bahkan terkesan bahwa menurut kuasa hukum ini tidak terlihat keseriusan dari pihak kepolisian saat kemudian menanggapi segala apa yang diceritakan. Ya. Ya, silakan. Saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak Benny. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin menyarankan supaya cerita soal kasus ini kemudian tidak simpang siur, maka sebaiknya tadi Ibu itu tadi membaca berita acara atau membaca berkas perkaranya, sehingga nanti jelas apa yang terjadi itu semua tertuang di situ. Sehingga nanti ceritanya akan jadi lain ketika nanti sudah baca isi berita acaranya. Apa sih kasus yang terjadi pada saat bulan November itu? Ini saran saya ya. Supaya jangan sampai nanti bicara ternyata jauh dengan nanti apa yang diputuskan pengadilan, itu masalah tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sendiri di Kompolnas memang banyak menerima aduan, khususnya dari bidang serse. Kesimpulan saya adalah komunikasi. Perlu dibangun komunikasi yang baik dengan pelapor, dengan pengacara, dengan tersangka, ketika mengkomunikasikan proses penyidikan yang berjalan. Baik memberitahukan perkembangannya, baik memberitahukan kendala, misalkan agak lama karena harus menunggu hasil lapor dan sebagainya. Ini perlu supaya masyarakat dalam hal ini para pihak itu tahu bagaimana proses itu yang berjalan. Nah, dalam konteks ini keberatan-keberatan tadi tentunya sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa sudah diuji lewat pra peradilan. Di sana juga tentunya semua keberatan itu ditumpahkan, kemudian ditanggapi oleh hakim dan akhirnya hakim memutuskan. Jadi menurut saya sudah diuji lah ya. Lain kalau ini belum ditempuh. Kalau pra peradilan belum ditempuh, maka ya tuduhan-tuduhan tadi bisa simpang siur ke sana kemari. Baik. Sekali lagi di forum pra peradilan kita semua tahu bahwa keluh kesah masalah itu semua pasti diajukan, kemudian nanti dirangkum untuk diusulkan bahwa penangkapan itu tidak sah dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi
untuk tidak berlama-lama berkepanjangan nanti debat soal isi materi perkara, maka sebaiknya membaca berkas perkaranya dulu. Baik, Pak Emil mungkin juga bisa diberikan tanggapan. Apalagi tadi Pak Fikar sudah mengatakan, baik ini untuk bisa menentukan bagaimana tentunya di pengadilan harus ada sanksi yang meringankan. Sudah menyiapkan sanksi yang meringankan tersebut? Satu, Mbak Putri, kami sudah membaca, ya mungkin Bu Kurniali belum membaca, namun kami sudah mendapatkan berkas berita acara dari pengadilan dan justru kami terkaget-kaget. Semakin terlihat ada hal-hal yang menurut kami diduga adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi di dalam perkaranya Ujang Sarjana. Saya menyayangkan pernyataan-pernyataan Bapak Beni Mamoto selaku Kompolnas yang langsung menyatakan Polri sudah tepatkah, Polri sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, sedangkan apakah Pak Beni pun sudah membaca berkas perkara ini, sudah melihat setiap berkas detail yang disajikan oleh pihak kepolisian, gitu. Nah, jadi Kompolnas itu kan tempatnya berkeluh kesah masyarakat atas dugaan tidak profesionalnya polisi. Nah, namun jangan seperti itu, mohon maaf Pak Beni. Nah, apa yang menjadi kan kita menjadi terkaget-kaget, mohon dikoreksi Pak Beni. Tadi Pak Beni sampaikan bahwa kami akan menyampaikan saksi-saksi yang meringankan. Betul, sudah kami sampaikan saksi yang meringankan. Tapi yang membuat kami terkaget-kaget setelah kita melihat berkas ini, justru saksi yang meringankan tadi yang juga diduga menjadi korban pemukulan yang disampaikan oleh saudari Kurniali dijadikan sebagai DPO. Itu yang membuat kami terheran-heran. DP-nya itu tanggal 7 Maret 2022. Pak Beni, penetapan tersangka dari Ujang Sarjana itu tanggal 17 Januari 2022. Hanya beliau seorang. Pasalnya adalah pasal 170. Mohon maaf Mbak Putri, bukan kita mau membedah materi perkara, sekali lagi kita harus hormati persidangan. Hanya ini mungkin ketika dipertanyakan kita akan sampaikan demikian. Jadi selain itu ya tadi saya sampaikan adanya hal yang sama. Tadi disampaikan dengan tegas adanya rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Setelah kita melihat berkas, rangkaian penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan atau berdasarkan surat perintah tugas yang sama di hari yang sama, tanggal 7 Januari 2022. Ya. Baik. Apakah demikian? Baik. Jika memang kami salah, ya sampaikan salah. Undang kami dalam forum, betul tadi Pak Beni, baik, komunikasi Pak yang baik. Ya. Gitu. Pak Emiral, mohon maaf karena durasi kami juga terbatas. Baik. Pak Emiral, kami sudah dapatkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Emiral. Mungkin sebagai penutup kami berikan kesempatan terakhir kepada Pak Susatyo, nanti ditutup oleh Pak Fikar. Pak Susatyo silakan, singkat Pak Susatyo. Baik, tentunya semua keberatan-keberatan, semua kekagetan-kekagetan daripada kuasa hukum, tentunya kita nanti akan dijelaskan betul pada saat nanti persidangan, dan ada mekanisme juga gitu ya dari kejaksaan ketika berkas kami tidak lengkap, ada petunjuk-petunjuk jaksa sudah kami lengkapi, termasuk juga penambahan-penambahan keterangan, penambahan-penambahan mungkin penambahan pasal dan sebagainya, sehingga proses yang kami jalani itu sesuai prosedur. Dan untuk mengumpulkan terkait dengan materi-materi yang akan kita sajikan nanti pada saat persidangan, tentunya ini akan menjadi konsumsi pada saat nanti persidangan. Ya, baik. Itu kurang lebih, Mbak. Baik, terakhir Pak Fikar. Ya, proses di kepolisian itu, penyidikan itu dalam rangka mengumpulkan bahan untuk dibuat satu dakwaan, gitu ya. Nah, nanti finalnya adalah dakwaan di pengadilan. Nah, karena itu kalau kesempatan di penyidikan tidak digunakan untuk mengajukan umpamanya saksi-saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan itu tidak hanya meringankan, tapi juga umpamanya kita punya tujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Boleh, nggak ada masalah gitu. Mestinya bisa juga diajukan di penyidikan gitu. Dan polisi nggak boleh menolak juga. Nah, kalau itu kemudian terlanjur sudah tidak dilakukan, saya kira masih ada kesempatan di pengadilan nanti, ya setelah pemeriksaan di pengadilan. Pihak terdakwa ini bisa mengajukan saksi-saksi yang meringankan, ya, untuk mengcounter benar nggak kejadian yang
tadi menurut penasihat hukum ada beberapa keganjilan di dalam berita acara gitu ya. Nah, itu bisa dikonter dengan saksi-saksi lain yang mengetahui gitu ya. Terutama umpamanya saksi yang memang sesama pedagang dan sebagainya gitu. Nah, itu saya kira akan menjadi clear karena ada kesempatan yang sama di pengadilan untuk membuktikan bagaimana sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu. Ya, baik. Pak Fikar, terima kasih. Oke. Pak Benny Mamoto, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Susatyo juga terima kasih sudah menjelaskan duduk perkaranya. Kemudian juga untuk kuasa hukum dari Pak Ujang Sarjana dan juga dari keponakan Pak Ujang Sarjana, terima kasih sudah berkenan untuk bisa mengatakan bagaimana juga duduk perkara dari versi keluarga tentunya mengenai hal ini. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi esok seperti biasa. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.